Halo teman-teman, selamat sore teman-teman. Sore ini saya lagi ngecek ngecek calon kiriman teman-teman. Ini bibit pacong, bibit rumput pacong. Bentuknya seperti ini teman-teman. Bagi yang belum pernah punya, ini bentuknya seperti ini. Ini babat tadi pagi sama kemarin, terus jadi ada tim. Saya itu ada tim 4 keluarga yang khusus untuk mempersiapkan ini teman-teman. Jadi tenaga saya ngarit, rumputnya dibawa pulang, bibitnya dibawa ke tim tadi ini untuk mempersiapkan bibitan-bibitan ini teman-teman. Nah ini malam kita ngirimnya malam nanti ngirimnya ke Pekalongan satu alamat, Tegal itu satu alamat, Indramayu 2 alamat, Kerawang 2 alamat teman-teman. Nah ada yang pesen 1.000, ada yang pesen 3.000, ada yang pesen 2.000 gitu-gitu teman-teman. Nah saya nanam rumput pacong ini teman-teman, merasakan kebutuhan pakan ternak gampang tercukupi. Jadi ini panen pertama kali itu 2 bulan, panen berikutnya itu satu setengah bulan teman-teman. Itu sudah untuk pakan. Kalau mau untuk bibit ya 2 bulan. Nah perawatannya ya gampang sulit teman-teman. Jadi gini, kalau rumput-rumput pacong seperti ini teman-teman, ini kan 2 ruas ya, ruas bawah, ruas atas. Nah ini metode tanamnya menurut saya ini ada 4 metode tanamnya. Pertama tidur gini teman-teman, ini tanah, ini tidur gini teman-teman. Ini permukaan tanah, ini ditanam gini. Ini seperti nanam tebu, Jadi gini teman-teman ya, oke. Ini bisa dengan catatan pertama, tanahnya tanah gembur, terus tanah berpasir, terus tanahnya tidak terlalu over air, itu bisa seperti ini. Nah yang kedua, posisinya ini permukaan tanah teman-teman, tancap miring gini teman-teman. Ruas bawah ini masuk, nah ruas atas ada di atas tanah gini teman-teman. Nah terus ada lagi yang ketiga, tegak lurus gini teman-teman. Tegak lurus ya, tegak lurus. Nah ini biasanya malah orang-orang luar negeri ini nanamnya yang kayak gini nih. Atau bisa juga ini yang ditanam cuman ruasnya ini teman-teman. Nah ini kan ruas nih, ruas yang nanti dari sini kan keluar akar nih. Ini dipotong, nanti tanamnya cuman ini aja, tapi posisinya ketutup tanah. Jadi satu titik tanam itu bisa 2 atau 3 mata tunas. Jadi ini ruas kan ada mata tunasnya teman-teman. Nah saya kemarin uji coba iseng, hasilnya juga lumayan, tapi boros bibit. Saya bentuk gini teman-teman, saya bentuk kayak bintang gini. Jadi saya lubangi sekitar 10 cm, terus bentuk seperti ini teman-teman, kayak bintang gitu kan. Nah gini ya. Terus saya timbun tanah tipis. Hasilnya memang luar biasa, tapi bibitnya boros. Jadi semua ada plus minusnya kok, Kalau teman-teman pengen segera punya rumpun ya tanamnya ya seperti bintang gini tadi. Ini besok kalau sudah mau panen atau pas panen tak liput dah yang bentuknya gini. Jadi satu titik itu bisa 5 sampai 10 satu titik. Nah nanti jaraknya itu 50 cm. Kalau yang tanam model gini itu kan berderet gitu teman-teman, kayak galah gitu misalnya gini gitu ya, panjang gitu. Nah kalau yang miring atau tegak ini bisa 30-an cm. Jadi 30 cm jaraknya gini, kesananya bisa 30, bisa 40 gitu. Nah
Kalau yang hanya ruas tadi, nah, monggo saja bisa ngikutin yang ini, yang gini atau yang tegak lurus teman-teman. Nah, rumput pacong ini tidak suka terlalu basah lahannya. Jadi kalau ada pertanyaan, sering banget ada pertanyaan di kolom komentar itu, Mas, bisa nggak bibit rumput pacong, odot, sansibar, gama umami dan sebagainya itu ditanam di lahan yang kadang tergenang air lebih dari 5 hari gitu? Enggak bisa. Pasti nanti akan ngambek. Jadi tunas-tunasnya baru itu akan ngambek. Jadi nggak tumbuh teman-teman. Nah, ini maunya kalau lahannya benar-benar kering, ya dipastikan ada apa namanya, sumber air. Jadi ada sumber air yang nanti untuk pengairan si rumputnya ini teman-teman. Nah, kalau benar-benar tanahnya kering banget, jangan dipaksakan tanam aneka jenis rumput ini, jangan. Karena nanti akan sulit tumbuhnya. Nah, kalau misalnya, wah Mas, lahan saya itu ada airnya itu cuman kalau musim penghujan, kemarau ya minim banget. Ya, ini kalau ditanam di musim penghujan ya hidup. Tapi nanti di musim kemarau batangnya kecil-kecil, daunnya agak nyempit dan cenderung keras dan cenderung berbulu daunnya. Di daunnya itu nanti ada bulu-bulunya. Jadi kalau tanahnya itu yang dia mau memang tanahnya tidak terlalu basah banget, tapi basahnya maksudnya tidak terlalu ini ya tergenang, nggak mau tergenang. Kalau memang airnya banyak ya bikin guludan kayak orang nanam bawang merah gitu teman-teman. Nah, guludan jadi airnya nanti los gitu. Nah, pengairannya seminggu 2 kali lah, di lahan yang benar-benar kering ya. Ini pengairannya cukup pengairan atas teman-teman. Jadi pengairan atas itu maksud saya cukup nanti kebasahan tanah itu sekitar 20 cm aja dia udah mau gitu. Nah, pupuknya apa? Pupuknya untuk buka lahan pertama itu pupuk dasar kompos sama kohe gitu teman-teman. Nah, itu yang paling jos. Nah, terus begitu tunasnya sudah 10 cm, kalau mau mempercepat dikasih urea sedikit gitu. Jadi ureanya itu biasanya saya pakai hanya untuk membantu pertama perakaran sama nanti munculnya tunas-tunas baru. Nah, selebihnya full pupuk dari limbah kandang, ya entah itu kotoran kambing, kotoran domba, atau sisaan pakan hijauan gitu-gitu. Nah, ini untuk pupuk rumput pacong dan rumput-rumput lainnya. Nah, kalau di lahan yang hitungan saya itu versinya cuman kualitas lahannya cuman 70% gitu. Maksudnya kualitas lahan soal kesuburan tanahnya, soal irigasinya gitu. 1 meter itu kurang lebih 1 meter itu 1, 2, kalau jarak tanam 40 ya 1, 2, 3, ada sekitar berapa rumpun ya? Ada sekitar 9 sampai 12 rumpun gitu. Semeter perseginya ya kalau cuma 20 kilo ya dapat lah. 20 kilo. Tapi kalau ketemu tanah agak berpasir atau tanah-tanah yang memang subur banget, misalnya bekas rumpun bambu gitu, ini boyok itu apa ya? ini yang pegel untuk ini ngaretnya. Jadi batangnya ini nanti gede-gede teman-teman, gede banget. Nah, teman-teman, kalau nanam pertama batang gede atau batang kecil menurut saya tidak masalah. Karena kalau pas kita musim kemarau, kita mau cari bibit batang yang gede itu pasti sulit. Adanya batang-batang kecil. Nah, saya sering kok nanam batang-batang kecil. Misalnya, ini nggak layak jual, tak kumpulin, tanam di lahan sendiri. Nah, itu nanti begitu dia keluar akar, keluar tunas, bisa tumbuh segala macam. Kalau nanti kita pupuk, ya asal muasalnya bibit batang kecil tadi ya hasilnya gede-gede. Seperti itu teman-teman, seperti itu.
Nah, nanti pakan utamanya jangan hanya ini ya teman-teman, jangan hanya dari rumput pacong dan rumput-rumput lainnya ya. Ini istilah saya ini cuma nasinya. Jadi teman-teman harus ngasih lauknya. Lauknya ya ramban-rambanan sama pakan-pakan tambahan. Pakan ya bisa konsentrat, bisa pekatul, limbah jagung segala macam, limbah kopi, limbah sawit. Itu bisa semua untuk pakan tambahannya. Ini fungsinya untuk kenyang-kenyang lah, kenyang-kenyang. Ada nutrisinya ada, proteinnya sekitar 11% lah. 11%. Kalau nutrisinya memang kalah sama daun-daun atas. Cuman ini menangnya volumenya bisa banyak, hasil panennya cepat. Nah kalau indigo vera nutrisinya top, cuman panennya nunggu lama. Dari panen pertama untuk panen kedua, ketiga seterusnya itu paling cepat 2,5 bulan. Nah kalau ini 1,5 bulan udah panen. Nah oke, bagi teman-teman calon peternak nih, mau ternak sapi, ternak kambing, ternak domba, lebih baik nanam dulu rumput pacong dan rumput-rumput lainnya. Nah kenapa kok saya lebih memilih rumput pacong? Karena jumlah produksinya banyak, teman-teman. Terus nggak begitu berbulu, teman-teman. Kalau subur banget malah nggak ada bulunya, nggak gatel gitu loh. Beda dengan king grass. King grass pertumbuhannya kurang lebih sama, cuman kalah tunas dengan ini. Terus bulunya banyak, mesake atau kasihan anak kandang pas ngaret, teman-teman. Nah, bagi pemula tanam dulu. Rumusnya tanam terus teman-teman. Nggak punya lahan sewa, wes. Wah tempat saya nggak aman, cari tempat yang lebih aman. Wah mas saya punya lahan, airnya susah, jangan dipaksakan. Daripada nanti pusing sendiri, cari lahan yang lebih mudah. Nah bagi teman-teman yang baru mau mulai, bagaimana menentukan lokasi kandangnya? Nanti disesuaikan dengan kondisi alamnya. Lebih baik cari lahan yang di situ memang tanahnya subur, pakannya sudah ada segala macam. Jangan memaksakan, wah aku lahannya cuman ini, aku bikinnya di sini padahal susah air. Nanti pusing sendiri. Jadi kalau untuk bikin kandang lebih baik ideal versi ternaknya. Jadi misalnya teman-teman, wah ini baru dapat lahan ideal itu perjalanan 30 menit, nggak masalah. Gubuk saya sama kandang ini perjalanan sekitar 15 menit, teman-teman. Saya kalau pulang atau dari rumah ke sini ya 15 menit. Lebih dekat dari kandang ini ke rumah bapak saya, paling cuma 5 menit udah sampai. Nah, ini posisinya ada di Jogja pinggiran, Sleman pinggiran. Saya gubuknya ada di dekat kota. Nah, teman-teman, bagi yang mau order silahkan nanti bisa ngontek nomor WA di kolom deskripsi. Nah, terima kasih teman-teman sudah menemani saya sore ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Teman-teman, jangan lupa follow Instagram kami ya, 78 Farm Yogyakarta. Nah, nanti di situ banyak informasi, banyak gambar-gambar menarik soal rumput pacong. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua.